Jadi dari Cilegon tuh benar-benar subuh buta, Pak. Saya kebenaran di Jakarta nggak ada saudara, Pak. Jadi udah saya nikmatin aja tuh perjalanan. Habis tes, tapi selama tes di PLN, alhamdulillah baik banget orang teman-teman PLN, panitianya. Setiap habis tes dikasih makan, Pak. Udah seneng banget itu. Apalagi jadi karyawannya, tesnya aja udah dikasih makan gitu. Iya, pertama kali ke ibu kota saya, Pak. Tapi alhamdulillah pertama kali juga saya tetap berani ya, nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini hari apa nih, Cak? Hari Senin ya? Di Senin, Pak. Nah, 19 Juli 2021. Setelah saya kemarin dari Palembang, jadi sebelum kembali ke Jakarta saya mampir dulu nih ke Cilegon nih. Tapi secara virtual. Siap. Nah, gitu Chandra. Nah, bersama saya saat ini tersambung dengan manajer bagian PDKB UPT Cilegon, Bang Chandra, putra Cilegon asli nih Bang Chandra ini. Untuk utama dan utama, mari kita baca Al-Fatihah buat Ibunda Bang Chandra. Saya kirim surat Al-Fatihah buat Ibunda tercinta ya. 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 Bang Chandra ini adalah tim PDKB pertama ya, Chan ya? Ya, Pak. Tahun 2004. 2004 ya? 2004. Baik. Sebelum jauh tentang Bang Chandra ini, kita lihat dulu biodata atau profilnya beliau. Nih, bawah ini ada nih. Tadi profil atau biodata dari Bang Chandra sudah kita saksikan bersama ya. Mungkin Chan bisa diceritakan dari profil atau biodata tersebut, monggo. Nama saya lengkapnya Raden Chandra Hermawan, biasa teman-teman manggil saya Chandra, atau ada yang manggil Mang Chandra, ada yang manggil Kang Chandra, ada yang manggil Bang Chandra, ya nggak masalah, Pak, sama aja. Yang penting nyampe ya. Nyampe. Status saya saat ini menikah, anak sudah 2, Pak. Yang paling besar cowok, yang nomor 2-nya cewek. Yang paling besar itu kelas 5, yang cewek naik kelas 3. Oke, saya sekarang menjabat di PDKB sebagai manajer bagian di UPT Cilegon, Pak, sejak tahun 2021 lah. Sekarang saya masuk PLN-nya seangkatan sama teman-teman yang tadi Pak Muhar sebutkan, Mas Nopi, Mas Bagus Setiawan, Mayor Gali, ya, Ahmad Taufik tahun 2004 sampai sekarang 2021, sekitar 17 tahun, Pak, sudah gabung sama PLN. Beneran saya angkatan pertama, Pak, di PDKB, dan saya langsung dilatih sama teman-teman expert dari New Zealand, Komakaten. Terus kebenaran saya juga pernah instruktur di Diklat Semarang, Diklat Bogor, dan terakhir menjadi instruktur juga di Vietnam, Ho Chi Minh. Jadi kita sharing knowledge sama teman-teman Vietnam yaitu listriknya masih di bawah kita, yaitu status
10 kafe kalau nggak salah. Sana kita saya di Vietnam 2 minggu dan lanjut lagi sama teman-teman 2 minggu, total sebulan. Hobi saya ya seperti yang Pak Muhar mungkin pernah ketemu, saya senang sepak bola. Saya tahun 2018 saya pernah juarai bersama tim, menjuari lomba karya inovasi tingkat GBB. Saya alhamdulillah juara 1 di tingkat regional, juara 2, dan akhirnya alhamdulillah lolos ke tingkat nasional waktu itu di PLN Pusat. Tahun 2018 menjadi juara 2. Prestasi buat saya. Bang Chandra ini kan putra asli Cilegon ya. Iya. Nah, waktu itu kan lowongan di Jakarta. Ya Pak. Nah, gimana ceritanya? Ngelamar di PLN sendiri gimana Bang Chandra? Oke. Saya itu Pak, dulu tuh ada tetangga beneran operator GI Salira. Mungkin beliau sudah pensiun sekarang. Pak Arifin, saya masih ingat namanya. Saya diinfokan sama beliau tuh mau kerja nggak di PLN. Jadi kebetulan waktu itu saya habis lulus sekolah, jadi kesempatan. Tapi ngelamarnya di Jakarta. Saya sih nggak masalah, saya coba. Ditunjukin waktu itu masih zaman Legend Jakarta Banten di Mampang. Ya. Yang inget banget tuh yang menerima itu Pak Usman, Bu Farida, yang sebagai panitianya Pak Muhar, mungkin yang itu juga masih inget kok. Pak Muhar juga ikut aktif jadi panitia. Ya akhirnya kita ikutin seleksi dari Cilegon. Dulu sih ada berapa peserta dari Cilegon, tapi dari Jakarta nggak sedikit Pak, orang lebih waktu itu ada sampai ratusan. Terus diseleksi di SD sebelah Mampang tuh ada SD itu, kita di situ. Terus ikut seleksi lagi, lulus alhamdulillah. Selanjutnya ke tahap selanjutnya psikotes, terus di interview sama Kak Kikit itu. Bu Farida, ya itu. Akhirnya alhamdulillah ya, kita lulus, terus dikirim deh ke Semarang. Tapi sebelum itu saya ingat banget Pak Yanuar Hakim presentasi terkait pekerjaan yang akan kita laksanakan kalau misalnya uji akademiknya lulus. Waktu itu kita diliatin video itu di luar negeri, ini kerjaannya. Terus tapi saya mikir, kok orang PLN kerjanya susah banget, padahal yang setahu saya cuma nyatetin di operator di GI. Berarti ini mah cuma nguji mental saya. Ya sih biasa aja, saya tahu ini pasti nguji mental saya. Saya bilang siap. Ternyata bener Pak, kerjanya emang gitu. Tapi nggak masalah Pak. Saya ikuti semua itu. Waktu itu nomor pendaftaran udah sampai nomor berapa? Chandra dapat nomor berapa waktu itu? Saya sih sempat nomor 300 Pak. Tapi itu kemungkinan sih sampai 500 lebih Pak. Ya. Saya melihatnya satu SD full penuh, karena SD di Jakarta tuh modelnya tingkat. Ya. Terus kelasnya ada banyak. Terus ada yang udah lulus sekolah, dia sambil kuliah, tapi ada yang baru fresh graduate, ada lulus, tapi nggak masalah lah, itu kan kompetisi buat kami Pak ya. Ya. Itu kan seleksi nggak satu hari kan, ada tahapannya Betul, kan. Nah, itu selama ini Chandra pulang pergi Cilegon Jakarta atau gimana? Ya Pak, jadi selama ini dulu itu seingat saya emang masih kayak baru masuk PLN, saya ini walaupun udah 17 tahun, tapi masih ingat. Dulu itu modelnya ditelepon Pak sama teman-teman dari SDM. Jadi habis ujian, selanjutnya lihat lulus nggak kayak sekarang, lihatnya di internet. Dulu tuh ditelepon satu persatu pesertanya, dikasih surat. Nah, dulu saya tuh ditelepon sama Pak Usman dari Cilegon. Jadi kamu lulus, silakan ambil suratnya, ikut tes selanjutnya, psikotes.
Ntar kalau saya tes kesehatan lulus, saya telepon lagi. Oke, saya pulang habis tes. Jadi dari Cilegon tuh benar-benar subuh buta, Pak. Saya kemudian di Jakarta nggak ada saudara, Pak. Jadi udah saya nikmatin aja tuh perjalanan. Habis tes, tapi selama tes di PLN, alhamdulillah baik banget teman-teman PLN, panitianya. Setiap habis tes dikasih makan, Pak. Udah seneng banget itu. Apalagi jadi karyawannya, tesnya aja udah dikasih makan gitu. Iya, pertama kali ke ibu kota saya, Pak. Tapi alhamdulillah pertama kali juga saya tetap berani, ya nggak apa-apa. Ada berapa orang waktu itu dari Cilegon? Sekitar kalau dari daerah Cilegon tuh bareng saya 10 orang, Pak. Tapi yang lulus alhamdulillah cuma saya sendiri, Pak. Jadi setelah ikut seleksi penerimaan pegawai itu satu persatu teman-teman yang bareng tuh hilang dengan sendirinya. Jadi pada kemana yang kemarin bareng tuh? Akhirnya ketemu sama Mas Nopi, ketemu sama Danu Kurniawan Danu, Pak Arif Premuller, terus Aris Pardila, itu akhirnya ketemu. Dan saya suka ngobrol-ngobrol sedikit sama orang tuanya. Mereka diantar ya. Oh, gitu. Berarti Chandra selesai, kalau udah selesai ikut seleksi, pulang, ikut tes atau apa, pulang gitu ya? Pulang, Pak, karena nggak ada, yang tadi saya bilang nggak ada saudara, Pak, di Jakarta. Akhirnya saya berangkat subuh buta, pulang sore sendirian. Nah, pernah ditanya sama Pak Usman, kamu kesini yang nganter siapa? Yang lain pada diantar, saya nggak ada yang nganter, Pak, bapak saya udah meninggal. Jadi waduh, jauh lagi rumahnya di Banten. Orang Banten kamu ya? Katanya. Iya, Pak, saya bilang. Ya udah, cuma sekali diantar sama Pak Arifin, ya udah, sisanya saya sendiri. Ya Jawara Banten, masa takut kan? Jawara juga, tapi kalau saya Kopaja nggak lincah juga, Pak. Ya mungkin teman-teman belum tahu berapa lama perjalanan dari Cilegon ke Jakarta itu, ke Mampang itu. Ya berhubung dulu naik angkutan umum, ya kurang lebih 3 jam, Pak. Nggak ngeluarin uang waktu itu makan siang ya? Makan siang, alhamdulillah, Pak, dapat dari PLN. Nasi Padang seringnya itu dapat, alhamdulillah. Ya. Masih ingat, Pak? Iya. Baik. Terus setelah melewati seleksi ya, tersisa waktu itu tinggal berapa, Chandra? Ingat nggak? Masih ingat, Pak. Oke, itu tersisa itu ada tinggal 9 orang, Pak. 9 orang di Jakarta itu. Tim RJKB itu dikirim langsung ke Semarang, ikut diklat di Udiklat Semarang. Udiklat itu sebelum masuk Udiklat juga kita diseleksi lagi ternyata, Pak. Di tes ketinggian sama tes keseimbangan. Itu juga masih ada yang nggak lulus. Di PLN itu masuk seleksinya ketat luar biasa, Pak. Jangankan ada atau di badan, anting pun yang pernah tindik disuruh pulang. Ya, jadi benar-benar seleksi waktu itu zamannya masih kepala itunya Pak Prio, Pak. Ya. Waktu tes keseimbangan gimana tuh? Suruh naik atau gimana? Waktu tes ketinggian kita naik di tower 20 kV, Pak, kurang lebih tinggi 12 meter. Waktu itu kita suruh naik pakai namanya dulu namanya bukan safety harness, namanya itu safety belt. Jadi pasti pakai sabuk. Itu seru telentang itu sampai atas, kita lepas tangan terus telentang gitu, jadi posisi kayang. Kalau misalnya kelihatan pusing-pusing atau gimana nggak lulus, Pak. Tapi alhamdulillah emang sih, Pak, kelihatannya kayak mudah, pas sampai atas takut juga. Itu keringat segede-gede biji jagung, bonggol jagungnya, Kak, bukan bijinya lagi nih.
Terus tes keseimbangan, habis itu tes keseimbangan kita duduk di kursi, diputar-putar, suruh jalan megang tongkat. Alhamdulillah lulus juga. Selanjutnya kita, saya kira itu langsung ikut diklat, tapi selama sebulan dimasukkan ke Lemdik Pak. Ya, jadi masuk PLN tuh nggak semudah orang kira. Terus apa ya, kayak kita ada training, habis ujian training, nggak masuk Lemdik dulu, masuk itu beneran yang melatih kita, pelatih kita itu dari kepolisian langsung Pak, di baju biru selama 1 bulan. Jadi di sana kita diajarkan kedisiplinan, jiwa korsa, terus penguatan mental, semuanya dilatih. Nah, itu membekas banget Pak, sampai alhamdulillah sampai sekarang mungkin, jadi kita bisa menyemangati teman-teman kalau lagi bekerja, jadi fungsinya masih keras sampai sekarang. Kalau di Banyuwangi kami itu yang nggak terlupakan tuh ya, kayak makan tuh nggak boleh makan nggak habis. Terus sebelum makan tuh nggak bisa kita langsung makan, tapi harus lari dulu Pak, lari dulu sampai keringetan, masuk ruang makan, habis makan lari lagi, jadi lari terus latihan fisik lagi. Terus kalau lagi kita udah mulai istirahat, sore pagi mulai mandinya berhubung tinggal di barak, jadi bareng-bareng Pak. Jadi ya itulah, Bapak Muhar mungkin bisa ngebayangin satu Pulau Jawa 36 orang mandi bareng di situ. Ya bareng teman-teman dari Jawa Timur, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, ya kita bareng di situ di bak besar Pak. Kadang lagi mandi ada yang renang, susah Pak, susah dikendalikan. Baik, selesai di sana 1 bulan ya? 1 bulan. Nah, terus kemana lagi, Chan? 1 bulan kita lanjut Pak, diklat PLN. Diklat PLN ini kondisinya masih offline Pak, tapi pelatihnya yang seperti pernah mungkin disampaikan sama teman-teman nih, pelatihnya kebanyakan dari Jawa Tengah yang ahli transmisinya, itu secara nggak langsung itulah cikal bakal PDKB. Bapak-bapak itu alhamdulillah, mudah-mudahan beliau masih pada sehat, amin, dan dikasih umur panjang dan ilmunya barokah lah sama kita. Sampai saat ini masih kepakai ya. Masuk pelatih kami itu ya Pak Narya, Pak Ajat Sudrajat, itu bicara naik tower, Pak Subronto, Pak Rukiman, nah itulah pelatih-pelatih kami. Pak Martono. Jadi kita itu pertama disuruh naik tower sampai 1 trapez, terus latihan cara membuat tali, pengamanan tali, pengamanan orang. Sabar mereka walaupun udah 36. Baik, setelah pelatihan offline dari Semarang kemana lagi? Kita langsung ke PDKB Pak. Nah, kebetulan waktu itu di Semarang pun tiap 1 minggu kita tetap dibekali pendidikan bahasa Inggris. Jadi Senin sampai Jumat kita pelatihan teknik offline, Sabtu Minggu kita belajar bahasa Inggris. Waktu itu mengundang guru bahasa Inggris dari luar diklat, katanya itu bu guru bahasa Inggris di SMA, jadi kita ikut belajar di situ buat pembekalan nanti kalau pelatih PDKB sudah datang. Akhirnya ya kita dikirim ke Bogor Pak, di sana kita berlatih PDKB langsung sama pelatihnya dari New Zealand. Waktu itu ada 3 Pak. Nah itu badannya besar-besar, tangannya dia itu waktu saya pernah ketemu tuh sebesar paha saya kayaknya. Jadi Mr. John, setahu saya itu John, terus Mr. Craig sama Mr. Bill, lah itu pelatihnya. Itu usianya udah senior-senior, yang paling tua itu Mr. Bill, dia udah kakek-kakek. Grandpa disebutnya juga. Dari New Zealand, orang Moak, orang Maori.
Orang Mori asli Mr. Bill. Ya. Itu di Bogor ya? Di Bogor, Pak. 2 bulan. Oh, 2 bulan. Di situ pembelajarnya udah online. Di situ online, Pak. Pertama sama teman-teman dari luar negeri itu dibantu sama asisten instrukturnya dari Indonesia, Pak Saur Sibuya, Pak Bambang Budianto, Pak Rukiman, Pak Mationo, Pak Carya sebagai translator kami. Ya, pertamanya kita uji cobanya itu offline dulu, offline 150 kafe, dilanjut ke 500 kafe. Offline udah mateng, langsung bertegangan. Nah, bertegangan dicoba di Pengantar, 150 kafe itu Cianjur, Bogor Baru. Itu kita latihan. Terus yang 500 kafe kita latihannya di Gandul Kembangan. Waktu itu nyentuh pertama kali di Bogor, Chan ya? Coachingnya pertama. Waktu itu kita nyentuh, dicontohin dulu Pak, sama Pak Bule ini kan. Itu kan saya ngeliatin pas masih di Bogor tuh nyentuh 500 kafe pakai tangga ini. Saya bilang ini bener nggak ya? Saya kan dari Semarang ya Pak. Orang ngelihat tegangan, dengar PMT masuk aja besarnya luar biasa. Ada PMS keluar, apinya luar biasa. Ini ada orang pengen masuk. Akhirnya si pelatih kami itu yang dari New Zealand tuh nyontohin pertama Pak. Dia langsung masuk ketegangan pakai tangga, itu konduktornya dicium Pak. Konduktornya dicium, membuktikan ini aman, safety katanya. Jangan ragu-ragu. Akhirnya saya kira mau ada sesuatu, saya kira meninggal nih, taunya alhamdulillah. Ya sampai sekarang Pak, alhamdulillah ya dikasih pengetahuan yang luar biasa lah. Saya bilang karena kita dianggap agak spesial sedikit pekerjaannya, metodenya biasa kita dipadamkan, ini secara online, secara bertegangan, terpakai lah sampai sekarang. Selesai dari Bogor? Ya, selesai dari Bogor. Tahun itu pendidikan itu kurang lebih selama 10 bulan Pak. Itu tahun 2003 dan kami mendapat SK dan saya sendiri langsung Pak dibagi-bagi ke unit masing-masing. Unit masing-masing itu di sini dulu ada 4 region Pak. Yeah. RJKB, RJBR ya Pak ya, RJTD, sama RJTB dulu, Jawa Timur dan Bali. Nah, kita dibagi-bagi, kebenaran ada 36 orang, satu timnya 9 orang. Kita melayani SK saya itu langsung di RJKB Pak. RJKB itu dulu zamannya Mophar Pak. Ya. Mophar itu pertamanya seingat saya Pak Januar Hakim, manajer operasi dan pemeliharaan. Ya, Mophar. Pak manajer. Ya, Mophar bukan Mohar, bukan Mohar tapi Mophar ya. Tapi selama pendidikan saya udah kenal Pak Mohar. Dapat di RJKB ya. RJKB Pak. Jadi unit baru lah di situ. Pertama datang kita tuh dikasih gedung yang sekarang masih ada Pak. Ya. Di situ itu beneran Pak, dikasihnya gedung, nggak ada isinya, gedung aja, nggak ada tempat duduk, nggak ada kursi. Kursi itu cuma buat Pak Saur, Pak Bambang sama Pak Wahyu Widiarto. Nah, jadi kita tuh di sana bener dikasih gedung, ya gedung namanya gedung baru, gedung baru, kasih cat. Katanya infonya bekas gudang trafo cuman di renovasi jadi buat gedung personil PDKB. Situ belum ada Pak perlengkapan ATK-nya, belum ada cleaning service-nya, masih bentuk gedung. Akhirnya kita itu tiap pagi dari kos-kosan rapi sampai kantor kita ngepel karena belum ada
belum ada cleaning service-nya, minum pun minum sendiri. Jadi kelihatan rapi, tolong ngepel sampai kantor. Nyapu dulu, saya kebagian itu ngepel atas sama ngepel bawah. Sip-sipan deh, ganti-gantian deh. Ganti-gantian Pak, karena ada 9 orang, jadi bergilir. Gitu Pak Muhammad. Iya, ya. Tapi peralatan sendiri PDKB udah ada? Sudah ada Pak. Jadi peralatan PDKB itu kita masuk, peralatannya sudah dibelikan dan ada bekas PDKB tahun 85 Pak. Zamannya Pak Bambang masih muda. Ya. Itu bekas tahun 85 dan masih bagus. Kita gunakan sampai sekarang masih. Terus berapa lama di RJKB waktu itu, Chandra? Sebenarnya di RJKB itu paling lama Pak, paling lama di RJKB itu dari tahun 2004 sampai 2015, tapi berubah-ubah namanya Pak. RJKB, APP Cawang, terus UPT Cawang. Akhirnya tahun 2015 saya pindah ke Cilegon, begitu saya dipromosikan jadi supervisor di Cilegon. Akhirnya ada pemekaran juga di Cilegon selama menunggu beberapa purnama. Akhirnya ya udah Pak, dari 2004 sampai 2015 saya di Cawang dengan segala cerita-cerita lucunya, dengan segala sedih-sedihnya gitu kan. Terus saya pindah 2015 sampai sekarang masih di Cilegon. Nikahnya waktu itu tahun berapa? Nikah tahun 2009 Pak. Berarti masih di Cawang. Cawang. Nah. Iya, nikah di Cawang. Istri saya dikira saya ini kerjanya di Indonesia Power PLN itu Pak. Nikah di Indonesia, setelah menikah saya ajak ke Cilegon, kok nggak jadi kerjanya di Jakarta? Dia nangis sampai Jakarta. Ya, saya nggak pernah cerita kerja di Jakarta soalnya. Dia tahunya saya kerja di Indonesia Power gitu. Yang di mana? Jakarta sedih juga. Indonesia Power yang di mana? Suralaya. Oh, ya. Dipikirnya saya tuh kerja di Indonesia Power gitu. Dari sana juga ya? Dari Cilegon ya. Saya cinta produk lokal. Cinta, oke. Terus dibawalah ke itu ya? Bawa ke Jakarta. Minggu, Pak. Iya. Waktu itu saya tuh kontrakannya di Pasar Minggu, tetanggaan sama Pak Haji Royani. Iya. Sama Pak Yudis. Sempat protes waktu dibawa ke Jakarta. Iya, dia pikir saya kerja di Indonesia Power Suralaya, ternyata saya boyong ke Jakarta karena di Jakarta kan mungkin kaget, lingkungannya rame banget, terus naik angkotnya harus lompat cepat gitu kan. Nah, tapi saya yakinin nggak masalah, ntar juga kebiasaan, jadi biasa. Udah biasa malah makin lincah ya. Iya, nggak lama kenal sama tetangga, kenal sama teman-teman di Jakarta, akhirnya senengan di Jakarta, diajak pulang juga agak susah. Gitu. Iya. Jadi sempat berapa tahun itu istrinya di Jakarta? Bareng istri itu dari 2009 sampai sekitar 5 tahun Pak. Ya. Terus juniornya di mana? Lahirnya di mana? Di Jakarta. Akhirnya yang sepasang lahiran. Kalau pengen lahiran itu saya bawa ke Cilegon. Tapi dibesarkannya di Jakarta juga. So setelah besar agak itu baru dibawa ke Jakarta lagi ya. Dibawa ke Jakarta. Tempat lahir aja ya. Tempat lahir aja, cuman besarnya di Jakarta semua. Makanya anak saya kan kadang ya mungkin perawakannya putih mereka tuh kan, terus nggak kayak saya kayak ibunya, terus agak-agak sipit. Terkadang orang Jakarta bilang, ini anak beli di mana bang? Tanya ke saya. Terus saya nggak anggap serius aja, saya anggap wah ada kok. Ini anak saya beli di Glodok.
Emang masih ada bang yang begitu? Ya dapat 2. Gak ada yang percaya saya bapaknya. Jadi karena maklum Pak, kerja di PDKB harus kita melegam ya kan, karena terpapar langsung matahari gitu. Baik. Terus selanjutnya dapat SK lagi ya untuk ke Cilegon itu ya. Diawali dengan supervisor waktu itu ya Pak, supervisor ya awalnya. Ya, PDKB Pak. Masih di PDKB ya. Masih di PDKB, supervisor ya. Nah, waktu dapat SK pindah ke sana gimana? Komentar istrinya gimana waktu itu? Tadi kan udah betah istrinya di Jakarta. Sekarang baru dapat SK pindah Cilegon. Ya, kalau udah pindah ke Cilegon sih ikut senang juga Pak ya kan. Ketemu lagi sama sanak saudara di sini. Tapi pas pertama pindah dulu tuh istri ya sempat nangis-nangisan juga sama keluarga yang di Jakarta. Saya keluarga tetangga itu. Iya. Jadi sedih juga katanya ninggalin Jakarta nih. Akhirnya nangis-nangisan, katanya kemarin gak betah, sekarang kayak pindah ke Cilegon nangis juga. Ternyata di sana tuh ya nggak bisa dibilang gak betah. Emang enak tinggal di Jakarta, semua fasilitas tersedia lengkap. Nah, jadi itulah yang bikin menarik tinggal di Jakarta itu. Kalau saya pribadi sih menyenangkan lah Pak. Terus pindah lah ya, udah nangis-nangis, udah berangkat lah ke sana ya. Iya Pak. Ke Cilegon ya. Iya Pak. Ah, itu kan suasana baru bagi sosok Chandra di sana kantor. Gimana Chan di sana waktu pertama kali ke Cilegon itu? Oke. Pertama datang ke sini seperti ingat saya zaman di Cawang Pak. Jadi belum ada gedung PDKB. Saya kebenaran tim PDKB dititipkan di GI Cilegon lama lagi. Nah, jadi di sini juga fasilitasnya seperti di zaman dulu, belum ada cleaning service. Akhirnya masih meja bekas dari yang gudang dulu dipakai lagi, nggak apa-apa. Sementara Pak, akhirnya kita pakai juga buat bekerja. Kadang ada yang kursinya udah mulai patah kakinya gitu, rodanya udah mulai ya seimbang. Waktu pertama kali datang ke sini ya kita kayak buka jalan lah buat teman-teman. Kita coba berkenal sama manajemen. Waktu itu manajernya almarhum Pak Ari Muhtar, jadi sama-sama orang Jakarta, dia juga bisa maklumin. Kita perkenalan sama ini dari Jakarta, ini personil PDKB, terus kita presentasi ini pekerjaan PDKB, kita biasa pemeliharaan metodenya begini, silakan bapak-bapak yang mau instalasinya dipelihara sama PDKB layangkan surat. Jadi akhirnya kita mulai berinteraksi sama teman-teman di UPT Cilegon. Nah, sampai saat ini ya alhamdulillah berjalan dengan baik Pak. Berapa orang waktu itu di PDKB di Cilegon awal-awalnya itu? Awal datang kami 17 orang Pak. 17 orang tuh yang dari Jakarta ada, yang dari Jawa Tengah, Bandung ada yang orang Jakartanya dari Bekasi ada. Berarti merintis ya PDKB di UPT Cilegon ya. Sebelumnya kan belum ada ya? Belum ada Pak, karena ada pemekaran dari TJBB. Buka jalan dulu. Iya Pak, betul Pak. Buka jalan dulu, jadi perkenalan dulu sama manajemen. Terus kita dulu akomodasi transportasi belum punya Pak, enggak selengkap di Cawang, karena di Cawang sudah punya duluan. Tapi kita coba koordinasi. Kita ini pekerjaannya PDKB harus mempunyai mobilnya ini, mobil personil, peralatan buat pick up yang single, terus yang tertutup. Alhamdulillah teman-teman di Cilegon sigap Pak. Jadi semua yang kita butuhin disiapkan buat operasional.
Terus kemana? Selama ini Cilegon paling jauh kemana? Chandra khususnya wilayah UPT Cilegon kemana? Paling jauh di mana kerjain? Oke, kebenaran Cilegon UPT paling barat di Pulau Jawa dan Bali nih Pak ya. Di barat kita paling jauh itu Seralaya. Ke timurnya paling jauh ke Cikande. Kalau ke selatannya Pak, paling jauh itu Pak, ke Bayah. Oh iya. Nah, di sana ada Penghampar, Pelabuhan Ratu, Bayah. Itu masih daerah kekuasaan Cilegon. Itu pemilik asetnya MWLTG Rangkas, yaitu Mas Nopi Pak. Iya. Baik. Mas Nopi itu teman dari PDKB juga, sekarang dia ngelola aset di Rangkas. Itu wilayah kerja di wilayah UPT Cilegon. Nah ini terus keliling-keliling lagi di luar wilayah UPT Cilegon. Kemana aja nih? Saya sendiri dia pernah ke Manado sama 1 bulan waktu itu menanggulangi tower rubuh daerah Lolak. Waktu itu masih Pak Trino Erwin sebagai manajer bidangnya dulu MB. Di bidangnya Pak Trino Erwin minta bantuan ke teman-teman di Jawa, akhirnya kami dikirim ke Lolak 1 bulan. Terus jadi kadang saya diundang ngajar ke Makassar, terus melatih sampai ke Siantar pernah, teman-teman PDKB di Sumatera pernah juga Pak. Terus ikut perbantuan tower rubuh di Bogor, di Solo, di Pandeglang, diperbantukan nggak? Sering itu Pak. Oh, berarti kalau ada stempel paspor itu udah penuh ya? Kalau Indonesia pakai paspor itu udah penuh tuh stempel, kemana-mana naik pesawat itu udah biasa aja gitu ya. Biasa aja. Nah, terus keluar di Indonesianya? Ya selama ini saya baru kemarin dapat kesempatan dari PLN Udiklat Pusdiklat mengajar PDKB juga Pak, masih di Vietnam, di Ho Chi Minh. Jadi Indonesia kerjasama sama Vietnam cara memelihara jaringan listrik dengan menggunakan metode PDKB. Awalnya teman-teman Vietnam dikirim ke Indonesia di Semarang, di sana itu dia berlatih di sini, terus dikenalkan gimana cara mengelola. Terus selanjutnya teman-teman di Vietnam mengajak kami, Pusdiklat mengajak pelatih di Indonesia ke Vietnam, di Ho Chi Minh, EVN, Elektrik Vietnam. Inovasi sendiri di UPT Cilegon, khususnya PDKB gimana, Chandra? Iya Pak, ini saya agak cerita sedikit. Dulu tuh latar belakang inovasi itu awal dari ketidakmampuan kami untuk memelihara, mengasesmen tower steel pool. Nah, terus saya bilang, Pak, wakil kebenaran yang minta order dari teman-teman manajer engine, saya suruh mengasesmen penghantar 150 kV Cilegon Baru Asahi Mas. Kebenaran tower itu modelnya steel pool, cuman yaitu KTT Pak, konsumen tegangan tinggi, yang menyuplai ke pabrik Asahi Mas. Nah di situ saya jelaskan, di situ cara manjatnya resikonya tinggi karena baut panjat yang terpasang di tower steel pool tidak standar. Nah ini kalau sudah tidak standar, PDKB tidak bisa melakukan asesmen. Khawatir safety-nya kurang, akhirnya dapat kecelakaan kerja. Itu kan. Ya udah, kalau misalnya nggak bisa dipanjat, dipikirin dong gimana cara manjatnya. Jangan bilang nggak bisa aja. Waduh, malah kembali lagi bolanya ke saya. Jadi bola panasnya saya pegang lagi nih. Di challenge, ditantang sama Pak Manajer
Asmen engine dulu itu, gimana caranya membuat stepball yang aman, yang nyaman, terus yang bisa dipakai oleh teman-teman PDKB. Coba rembuk sama teman-teman di engine, sama yang pemilik aset, sama PDKB. Akhirnya kita mau coba bikin stepball itu. Saya sebenarnya idenya dari sedotan, saya bengkok-bengkokin, kayaknya kayak gini ke engineer-nya itu, biar bisa nyantolin peralatan K3 teman-teman PDKB. Kita desain, terpasang akhirnya selama 2 tahun, sama 1,5 tahun di penghantar tersebut. Akhirnya kita coba tuh mulai asesmen, bisa aja buat kadet, bisa climb up dengan mudah. Wah, akhirnya udahlah, alhamdulillah tuh tantangannya sudah selesai. Jadi saya coba Pak, udahlah Delta Stepball ini mau saya lombakan, inovasi dari Cilegon. Nah itu satu timnya ada bertiga, dari PDKB saya 2 orang sama Mas Bayu Dirgantara, dan 1 orang lagi yang pemilik aset Mas Arif Setiawan. Nah, awalnya itu kita diundang di TJBB, itu pun juga nggak mudah Pak, karena kita harus cari data yang akurat, terus pembandingan dengan stepball lamanya gimana, kita buat, kita sampaikan gimana cara di makalahnya. Terus yang hari kebenaran pas hari H tanding TJBB, makalahnya udah siap, presentasinya kita buat. Pagi-pagi presentasinya hilang Pak, di laptop, ke-delete sama Pak Arif Setiawan, saya masih ingat. Terus dia laporan ke saya, Bang, maaf Bang, presentasinya hilang, ke-delete sama saya. Waduh, gimana? Saya bilang, udah di ujung tanduk malah dihilangin presentasinya. Makin keringetan banyak Pak. Udah kesiangan dari Cilegon nungguin personil yang belum datang. Pas sudah sampai sana, dilalahnya presentasi ke-delete sama Pak Arif Setiawan itu. Akhirnya bikin presentasi sejadi-jadinya Pak. Alhamdulillah dengan presentasi yang tadi saya bilang sifatnya emergency, menjadi juara 1 Pak. Tingkat TJBB. Tingkat TJBB, terus levelnya meningkat. Sekarang regional itu kita ditandingkan lagi Pak. Di Solo. Tapi di Solo tuh kita sudah dilatih cara menyampaikan sesuatu gimana. Beneran di TJBW itu ada tim inovasi, jadi ini Mbak masukin ke TND, transmisi distribusi. Jadi kita di Solo bareng bertiga, terus saya pribadi supaya nggak kaku pas presentasi, terus terang Pak, saya bikin skrip, jadi kayak main film. Jadi sambil baca skrip, sambil ngelihat ke kaca, ngelihat ke audien, saya contek, saya apalin tuh Pak. Saya apalin tuh perkataannya, titiknya, cara menyampaikan, intonasinya, saya apalin semuanya. Berjalan dengan baik. Alhamdulillah di regional inovasi kami judulnya Delta Stepball memperoleh peringkat 2. Nah, situ juga kita juga nggak nyangka, soalnya kalau melihat inovasi dari distribusi, dari teman-teman proteksi, teman-teman PDKB di luar Jawa Barat, luar biasa. Agak minder karena saya terlampau sederhana Pak, cuman besi dibengkok-bengkokin. Itu juga idenya dari sedotan Pak, dibengkok-bengkokin, dipasangin plat. Juga sempat diketawain katanya. Tapi juri juga, alhamdulillahnya juri
mengapresiasi luar biasa Pak, karena kami lengkap datanya yang saya tadi bilang di awal. Nggak semudah menulis, itu nggak semudah yang kita pikirkan karena pencarian data yang bagus. Dilanjut lagi setelah regional, kita ke level yang lebih tinggi lagi, yaitu di tingkat nasional. Nah ini kita bersaing sama, bukan dari Pulau Jawa aja, tapi seluruh Indonesia. Di Indonesia, di PLN Pusat, dan jurinya pun bukan orang PLN. Jurinya itu ada yang dari pensiunan, Pak Herman Daniel, juri. Terus dari wartawan. Kalau saya bilang juri-jurinya itu kalau nanya nggak ragu-ragu Pak. Jadi kayak menginterogasi itu, kalau mentalnya nggak kuat, terus materinya kurang, itu bisa berdiri di depan itu kayak upacara kaku Pak. Jadi kita juga alhamdulillah apresiasinya luar biasa. Juri pun sempat bicara, kenapa kita dulu nggak mikirin kayak gini ya. Nah, itu yang bikin saya agak percaya diri lah dengan apresiasi juri terhadap apa yang telah kami buat. Jadi akhirnya pas kita ngedengerin pengumuman kita juara, kebenaran kita didampingi dulu sama Pak Giri Pak. Pak Giri alhamdulillah sudah almarhum. Nah kita didampingi terus dan alhamdulillah kita memberikan suatu kebanggaan buat di TJBB khususnya, dan pada Cilegon pada PLN TJBB umumnya dan PLN Cilegon pada khususnya. Itu Pak cerita sekilas. Dapat berapa waktu itu hadiahnya? Kan tingkat nasional gitu. Tingkat nasional itu hadiahnya 50 juta kalau nggak salah. Masya Allah. Bisa buat sekarang bisa buat kurban itu ya. Bisa buat daftar haji Pak. Oh daftar haji malah ya. Baik. Setelah tadi inovasi, terus penghargaan lain apa nih, Chandra, untuk PDKB UPT Cilegon? Penghargaan lain di PDKB UPT Cilegon tuh kita sering, selain inovasi itu Pak, kita sering pernah menjadi juara 2 tingkat nasional lomba foto dan lomba video Pak. Jadi lomba video PDKB di tandingan secara nasional kita menjadi juara di Cilegon, terus lomba foto pun menjadi juara. Baik, terakhir gimana suasana kerja PDKB, khususnya PDKB saat ini di PT Cilegon di masa-masa pandemi ini, gimana Chandra? Oke Pak, di masa-masa pandemi ini kita tahu sama-sama ini masa-masa sulit buat teman-teman PDKB se-Indonesia. Tapi PDKB enggak mengurangi semangat bekerjanya Pak, karena kita harus tetap, walaupun pandemi, kita harus tetap menyuplai listrik ke masyarakat tanpa padam. Itu Pak, di situ. Jadi sekarang yang menjadi isunya itu kita harus mensuplai listrik ke pabrik-pabrik oksigen Pak, perusahaan oksigen yang ada di lingkungan TJBB. Jadi PDKB siap standby, terus kalau ada gangguan setiap meluncur. Nah kebenaran di Cilegon banyak KTT yang pabrik sebagai produsen oksigen, Alindo, Samator. Nah itu sangat dibutuhkan pada saat pandemi sekarang Pak, karena konsumsi oksigen buat pasien COVID sangat tinggi Pak. Jadi harus tetap berjalan. Standby-nya 24 jam lah ya. Iya Pak. Nggak ngeliat harinya, mau hari raya, hari libur, atau hari puasa istilahnya gitu lah ya. Iya, pas. Chandra, ini terakhir, ini benar-benar terakhir. Hobinya apa ini di olahraga ini? Hobinya, saya hobi ada sepak bola, senang saya sama sepedahan. Terus pas pindah ke Cilegon pun saya ditunjuk
oleh manajemen Cilegon untuk ngurusin masalah olahraga Pak. Jadi Menteri Olahraga. Menpora lah ya. Menporanya UPT Cilegon. UPT Cilegon. Ya. Nah, alhamdulillah juga senang main bola. Jadi ya kalau saja kita ada pertandingan dulu Piala UCBB, wah, UPT Cilegon menjadi juara Pak. Oh. Sering kadang kita final sama tim UPT Cawang. Baik, demikian silaturahim kami hari ini, hari Senin tanggal 19 Juli 2021 dengan manajer bagian PDKB UPT Cilegon, Raden Chandra Hermawan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.